sedangkan reduksi adalah proses penerimaan elektron oleh suatu zat. Nah, apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi atau bilox adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron yang dilepas atau diterima oleh suatu atom dalam senyawa atau ion. Bilangan ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu atom mengalami oksidasi atau reduksi dalam reaksi kimia. Nah, penentuan bilangan oksidasi. Dalam menentukan bilangan oksidasi, tentukan bilangan unsur yang sudah pasti. Misalnya unsur bebas itu 0, golongan 1A itu plus 1, dan golongan 2A itu plus 2, sedangkan Al itu plus 3, H plus 1 kecuali hidrida min 1, dan O adalah min 2, dan untuk peroksidanya min 1. Yang kedua itu gunakan aturan jumlah bilox. Senyawa netral jumlah biloxnya sama dengan 0. Ion jumlah biloxnya adalah sama dengan muatan ionnya. Adapun yang dimaksud reduktor, reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Artinya reduktor sendiri mengalami oksidasi atau melepas elektron. Cirinya bilox naik bertindak sebagai pemberi elektron. Contohnya Zn menghasilkan Zn plus 2 plus 2 elektron. Zn di sini adalah reduktor. Selanjutnya ada oksidator. Oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Artinya oksidator sendiri mengalami reduksi atau menerima elektron. Jadinya bilox turun bertindak sebagai penerima elektron. Contoh Cl2 plus 2 elektron menghasilkan 2 Cl minus. Cl2 adalah oksidator. Berikutnya itu hasil reaksi redox. Hasil reaksi redox adalah berupa zat hasil oksidasi, yaitu biloxnya naik, dan zat hasil reduksi, biloxnya turun. Contoh reaksinya itu Zn tambah Cu12 menghasilkan Zn plus 12 tambah CuZn. Zn di sini berperan sebagai reduktor, di mana bilangan oksidasinya dari 0 menjadi plus 2. Sedangkan Cu di sini adalah oksidator, di mana bilangan biloxnya plus 2 ke 0, di mana ini adalah hasil reduksi. Hasil redox adalah Zn12 dan Cu. Selanjutnya metode penyelenggaraan reaksi redox ada dua, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi atau ion elektron. Yang pertama, metode perubahan bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya yang pertama itu tentukan bilangan oksidasi semua unsur. Tentukan unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi, hitung kenaikan dan penurunan bilox, samakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima, setarakan unsur lain selain O dan H. Setarakan O dengan H2O dan H dengan H+ untuk suasana asam. Cek kembali jumlah atom dan muatan. Contohnya Fe12 tambah Cr2O72- menghasilkan Fe3+ tambah Cr3+. Perubahan biloxnya yaitu Fe dari plus 2 menjadi plus 3 naik 1, Cr plus 6 menjadi plus 3 turun 3. Ketika disetarakan akan menghasilkan 6Fe2+ tambah Cr2O72- tambah 14H+ menghasilkan 6Fe3+ tambah 2Cr3+ tambah 7H2O. Selanjutnya metode setengah reaksi atau ion elektron. Yang pertama, pisahkan reaksi menjadi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Yang kedua, setarakan atom selain O dan H. Setarakan O dengan H2O, H dengan H+. Yang selanjutnya, setarakan muatan dengan elektron. Yang kelima, samakan jumlah elektron. Yang keenam, jumlahkan kedua reaksi. Yang ketujuh, sederhanakan. Contoh di sini kita mengambil suasana asam yang dimana MnO4- tambah Fe12 menghasilkan Mn12 tambah Fe3+. Yang dimana oksidasi di sini adalah Fe2+
H2O. Samakan elektron dan jumlahkan, yang dimana menghasilkan MnO4 minus tambah 8H plus tambah 5Fe2 plus menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O tambah 5Fe3 plus. Adapun catatan penting dalam penentuan redoks yaitu ketika suasana asam pakai H plus dan H2O, ketika suasana basa netralkan H plus dengan OH, akhirnya muncul H2O. Elektron tidak boleh muncul di hasil terakhir. Adapun pengaplikasian redoks yaitu dalam bidang industri, yaitu pembuatan logam seperti ekstraksi logam dari bijinya. Yang kedua, industri kimia seperti produksi amonia, asam sulfat dan klorin. Selanjutnya dalam bidang lingkungan adalah pengolahan limbah. Adapun dalam bidang biologi yaitu respirasi dan fotosintesis, dan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam baterai dan aki atau ada juga di pembakaran, pembersihan dan pemutihan. Nah, kita akan membahas contoh soal yang dimana setarakan reaksi redoks berikut dalam suasana asam, yang dimana MnO4 minus tambah Fe2 plus menghasilkan Mn2 plus tambah Fe3 plus. Penyelesaiannya, yang pertama tentukan bilangan oksidasi, yang dimana Mn bilangan oksidasinya dari plus 7 menjadi plus 2, yang dimana hal ini mengalami reduksi. Yang selanjutnya Fe dari plus 2 menuju plus 3, yang dimana ini mengalami oksidasi. Langkah selanjutnya pisahkan reaksi oksidasi dan reduksi, yang dimana oksidasi itu Fe2 plus menghasilkan Fe3 minus tambah elektron, 3 plus tambah elektron, dan reduksi MnO4 minus menghasilkan Mn2 plus. Langkah ketiga itu setarakan atom O dan H suasana asam, tambahkan, jadi reduksi ditambahkan 4H2O di kanan dan tambahkan 4H plus di kiri. 8H plus tambah MnO4 minus menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O dan elektron, di mana reaksi reduksi butuh 5 elektron, reaksi oksidasi menghasilkan 1 elektron. Kalikan reaksi oksidasi, jadi oksidasi dikali 5. Oksidasi dikali 5 menghasilkan 5Fe2 plus tambah 5Fe3 plus tambah 5 elektron. Selanjutnya jumlahkan kadar reaksi, yang dimana MnO4 minus tambah 5Fe2 plus tambah 8H plus menghasilkan Mn2 plus tambah 5Fe3